Oke, halo teman-teman semua. Hari ini saya mau bahas soal nomor 2 dan nomor 3 buat UTS nanti. Tapi sebelum saya masuk ke soal, saya mau jelasin tentang teorinya dulu. Kalau misal kalian ditanya present value itu apa, future value itu apa, kalian jawab aja present value itu proyeksi nilai masa kini, present masa kini kan. Kalau future value, proyeksi nilai di masa depan. Udah, sesimpel itu aja. Itu pasti saya benerin kok, karena secara konsep ya udah mencakup. Ntar ditanya contoh dari present value itu apa. Ini saya udah kasih gambaran. Misal nih, di tahun 2029 kalian mau beli iPhone 20, harganya 38 juta kurang lebih. Kalian mau nabung lah, mau deposito duit. Sekarang kan 2025, iPhone 20 kurang lebih muncul di tahun 2029. Berarti waktu deposito kalian tuh kurang lebih 4 tahun, dari 2025 ke 2029, 4 tahun. Habis itu anggaplah deposito yang kalian pilih ini ngasih return 5% per annual. Nah, di tahun 2029 pokoknya duit harus kekumpul 38 juta. Deposito waktunya 4 tahun. Setiap tahunnya ngasih return 5%. Pertanyaannya, kalian harus naruh duit berapa di deposito itu? Itu contoh dari present value. Jadi present value itu nanya, kayak sekarang gua harus nyiapin duit berapa biar nanti kesampaian, biar nanti tercapai gitu loh. Kayak yang tadi saya cerita di kelas, misal kalian yang udah punya pasangan nih, 10 tahun lagi mau nikah di Bali, budgetnya 8 miliar. Biar duit 8 miliar kekumpul, gue harus nyiapin berapa dari sekarang. Gue harus depositoin duit berapa gitu. Itu contoh dari present value. Jadi tujuannya tahu apa, tapi nggak tahu sekarang kudu siapin apa. Itu present value. Jadi gitu ya teman-teman. Kalau future value itu modalnya ada, tapi bingung ke depannya kira-kira duit gue jadi berapa. Kalau misal present value itu tujuannya udah tahu, tapi bingung sekarang kira-kira kudu nyiapin berapa gitu. Perspektifnya beda. Kalau future value nanya duitnya nanti jadi berapa, kalau present value nanya sekarang gua kudu siapin berapa gitu. Sekarang kita masuk ke soal ya. Jadi soal nomor 2 kita tuh mirip banget kayak gini. Di UTS mirip banget kayak gini. Dikasih tabel, habis itu A B C D. Ini menurut saya soalnya gampang sih. Cuman kesulitannya mungkin ini ya, ngafalin rumus ya. Karena nanti di cheating sheet gak dikasih rumusnya ini. Ini gampang lah. Nih, FV itu feature value, PV itu present value, R itu rate, T itu time. Di sini satuannya tahun ya. Time itu bisa tahun, bisa bulan. Hmm, ini sih yang nyari T nih. Nyari T kan pakai len. Kalian nanti pas UTS jangan sampai lupa bawa kalkulator lah. Karena kalau misal ngitung manual atau pakai kalkulator dagang, suram ini. Ini kalian harus ngitung pakai kalkulator saintifik gitu. Ya, ini menurut saya kesulitannya di ngafalin rumus sih. Sisanya masuk-masukin doang gampang lah ini. Sekarang lanjut ke soal nomor 3. Ini soal nomor 3. Nih, Gaby adalah seorang investor. Seorang investor yang sedang mencari obligasi untuk diinvestasikan. Gaby dihadapkan pada dua jenis obligasi dengan nilai yang sama. Nilainya sama-sama 15.000 dolar. Lihat nih ya, obligasi satu, obligasi dua. Nilainya sama-sama 15.000 dolar. Obligasi pertama memiliki kupon rate yang harus dibayar 6 bulan sekali. Berarti dalam 1 tahun ada 2 kali pembayaran. 6 bulan sekali. Dalam 1 tahun ada 2 kali pembayaran. Dengan rate sebesar 7%. Selama 12 tahun, sedangkan obligasi kedua memiliki kupon setiap 4 bulan sekali. Kupon setiap 4 bulan sekali. Berarti dalam 1 tahun ada 3 kali pembayaran. Rate 9%. Habis itu selama 16 tahun. Nah, ini market rate yang berlaku adalah sebesar 8%.
Market rate itu yield to maturity. Yield to maturity itu artinya bunga yang dibayar sampai obligasinya cair. Ini kan dari tadi yang diketahui di soal ini masih abstrak ya, masih nyampur-nyampur. Ada yang kayak per pembayaran lah, ada yang per tahun lah. Sekarang diubah jadi per pembayaran semua teman-teman. Obligasi satu dulu deh. Coupon rate-nya tadi 7%. Kita ubah jadi per pembayaran. Jadi 3,5%. 7% dibagi 2. Satu tahun ada 2 kali pembayaran. Pas pembayaran, coupon rate-nya jadi 3,5%. Ini 7% di sini per annual, per tahun teman-teman. Kita ubah jadi per pembayaran. Nih, coupon rate-nya jadi 3,5%. Habis itu T-nya 24. Dapat 24 dari mana? T 12 tahun. Selama 12 tahun kan ada 24 kali pembayaran. 6 bulan sekali. Satu tahun terjadi 2 kali pembayaran. Jadi 12 dikali 2. 24. YTM. YTM-nya itu 4%. Yield to maturity. Setiap pembayaran, market rate yang berlaku itu 4%. Selanjutnya, obligasi kedua nih, coupon rate. Coupon rate-nya jadi 3%. Dapat dari mana? Tadi kan satu tahun ada 3 kali pembayaran. Pas kali bayar itu, coupon rate-nya yang berlaku ya 3%. Satu tahun ada 3 kali bayar. Coupon rate setahun itu 9%. Berarti pas kali bayar, ya 3%. T, T-nya itu 48. Dapat dari 16 dikali 3. Selama 16 tahun, terjadi 48 kali pembayaran. Habis itu YTM-nya itu 2,67. 8 dibagi 3. Yield to maturity di sini kan per annual. Habis itu ya diubah lah jadi per pembayaran. Nah, ini pertanyaannya. Berapa nominal harga dari kedua obligasi? Tentukan obligasi mana. Habis itu ya alasan. Ini teman-teman perhatiin ya. Eh, dari 34 orang, kayaknya yang ngejawab lengkap cuman 4 orang, 5 orang deh. Sisanya nggak ada yang ngasih tahu obligasi mana yang sebaiknya dipilih, cuman ngitung doang. Kalian lebih jeli baca soalnya. Jadi, hmm, sebentar saya hapus dulu annotate-nya. Nih, obligasi satu, obligasi, hmm, duh sebentar. Rumus BV itu C sama dengan inilah, yang ini nih, yang panjang ini. Buat nyari bond value, kita nyari C-nya dulu. Nyari C itu rumusnya coupon rate dikali par value atau feature value. Di soal ini feature value, par value artinya sama aja. Feature value maksud di sini kan nilai obligasi waktu cair. Par value juga sama, nilai obligasi yang dicairin. Jadi ya inilah 3,5% dikali 15.000 dapat 525 buat obligasi satu. Buat obligasi kedua, nyari C-nya 3 dikali 15.000 coupon rate dikali par value. 450 nilainya. Ya ini kalian hafalin ya rumusnya. Karena nggak dikasih di cheating sheet. Ini tinggal masuk-masukin aja lah. R yang dipakai ini YTM yang per pembayaran. Pakainya yang 4%. Yang udah diubah per pembayaran. T-nya juga jadi 24 per pembayaran. Habis itu udah sih. Ya ini kalian hafalin rumusnya. Habis itu jangan sampai salah masukin. Yang dimasukin ke rumus itu yang udah diubah jadi per pembayaran. Yang 3,5, 24, 4 gitu. Feature value sama par value ya sama. Anggaplah kalian udah ngitung nih semuanya. Obligasi satu nilainya 13.856. Oh, obligasi kedua nilainya 16.330. Tadi kan ditanya, obligasi mana yang sebaiknya dipilih oleh GB beserta alasannya. Obligasi terbaik yang bisa dipilih oleh GB adalah obligasi satu. Kenapa begitu? Karena GB cuma perlu bayar 13.856 buat cairin 15.000. Gitu ya konsepnya teman-teman. Jadi si Gaby modal 13.800, sorry, Gaby cuma modal 13.800, tapi dia bisa dapat 15.000. Kalau misalnya obligasi kedua, si Gaby naruh 16.300, tapi waktu dicairin malah 15.000, rugi dia. Jadi obligasi yang terbaik adalah obligasi yang pertama. Ya, sekian, terima kasih teman-teman.